Haleluya. Mula pertama saya mengucapkan salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat menikmati pemeliharaan Tuhan di dalam firman-Nya ya. Malam hari ini kita akan memeriksa firman Tuhan sebagai makanan sehari-hari, makanan pemeliharaan kita di dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-24. Kali ini kita akan membaca pada ayat yang ke-29 ya. Atau karena ini suatu kesatuan, kita akan membaca mulai ayat yang ke-27, 28 dan ayat yang ke-29. Tetapi saya akan menekankan pada ayat yang ke-29. Saya menunggu temukan dalam Alkitab masing-masing dan baca dengan suatu kerinduan untuk mengerti apa kehendak Tuhan di dalam firman yang kita baca dan firman yang kita dengarkan ya. Kitab Injil Matius pasal yang ke-24 ayat 27, 28 dan ayat yang ke-29. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat. Ya. Demikian pula lah kelak kedatangan Anak Manusia. Ayat 28. Di mana ada bangkai, Ya. di situ burung nasar berkerumun. Terus. Segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, Ya. dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Terima kasih ya. Dari 3 ayat yang kita baca dalam, kalau saudara ingat, dalam beberapa kebaktian yang lalu saya sampaikan ada 4 perkara yang harus kita mengalami penyucian atau pemulihan dalam hari-hari menjelang kedatangan Tuhan. Sebab dia akan datang dalam kemuliaan dan kesempurnaan, maka kita juga yang menantikan dia harus mengalami pemulihan, dikuduskan, disempurnakan ya. Ada beberapa perkara yang harus kita mengalami pemulihan, yaitu pada ayat yang ke-27 dan 28 kita harus dipulihkan dalam hal perhatian kita ya. Perhatian kita harus pulih ya, harus dipulihkan seperti pada saat Tuhan Yesus menciptakan manusia pertama dalam segala kesempurnaan dan kemuliaannya ya. Dan kita harus mengalami hari-hari ini. Mohonkan Tuhan, perhatianku ini hanya arahkan kepada pribadimu saja ya. Ayat 27, kita memandang dia yang akan datang dalam kemuliaan bagaikan sinar kilat yang memancar. Kita memandang dia, kita memperhatikan itu. Sebab setiap kali kita memandang kemuliaannya, Rasul Paulus katakan dalam 2 Korintus pasal yang ke-3 ayat 18, kita mengalami pemulihan dari kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar. Oleh sebab itu hari-hari ini kita harus memperhatikan ini. Jangan melihat yang lain, apalagi hal-hal yang buruk. Sebab kalau memperhatikan itu nanti tanpa kita sadari kita juga mengalami hal yang sama. Tetapi kalau kita melihat kemuliaan Tuhan, maka kita akan mengalami dipulihkan. Kita mengalami pemulihan sampai mengalami kemuliaan yang sempurna ya. Yang kedua, dalam hal perhatian kita juga memperhatikan keadaan kita. Sudahkah kita seperti pada ayat 28 menjadi seperti burung-burung nasar yang senantiasa satu kerinduannya, apapun yang dia lakukan, apapun yang dia kerjakan, maka burung nasar itu melakukan demi untuk berada di sekitar bangkai. Kalau dia terbang tinggi ya, perhatikan, bukan untuk show off ya, tetapi dia ingin melihat ya dengan pandangan yang luas untuk melihat di mana ada bangkai. Dia akan cepat meluncur untuk berada di situ ya. Kalau dia meletakkan sarangnya di gunung-gunung batu, di puncak-puncak batu, bukan hanya sekedar demi keamanan telur-telur yang akan menjadi anak-anak ya dari burung-burung nasar itu, burung nasar muda. Tetapi Alkitab mengatakan, kitab Ayub pasal yang ke-39, dari sana dia mengamat-amati di mana ada yang mati, di mana ada yang tewas, di situ dia. Oleh sebab itu di hari-hari ini biar juga kita memperhatikan, apakah kita sudah seperti demikian perhatian kita, apakah sudah seperti demikian kerinduan kita untuk berada di sekitar bangkai ya. Kalau belum,
Biar kita mohon Tuhan, berikan itu. Kerinduan itu taruhkan dalam kehidupanku. Supaya kita boleh mengalami seperti demikian juga ya. Nah, malam hari ini saya akan maju, yaitu perkara atau hal yang kedua yang kita harus mengalami pemulihan. Saya tidak tahu berapa lama kita akan memeriksa bagian ini, yaitu pada ayat 29 Tuhan katakan, segera sesudah siksaan pada masa itu matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan goncang ya. Apa yang kita harus dipulihkan? Yaitu pengharapan kita. Di mana kita meletakkan pengharapan kita? Kalau kita mengharapkan, kita menaruh pengharapan kita pada sesuatu yang tergoncangkan ya di bumi ini ya, secara alamiah hari-hari ini tidak ada tempat yang tidak bisa digoncangkan. Ada orang mengatakan, oh di sini dari dulu, dari sekian ratus tahun yang lalu tidak pernah terjadi gempa bumi di tempat ini. Saya mau mengatakan tidak ada satu tempat di bumi ini yang bebas akan mengalami gempa. Semua akan mengalami kegoncangan. Oleh sebab itu, jangan letakkan pengharapan kita kepada tempat-tempat atau perkara-perkara yang bisa digoncangkan. Bahkan apa-apa yang tidak pernah tergoncangkan dalam sejarah umat manusia. Langit itu tidak pernah goncang, tapi ayat mengatakan langit pun akan goncang. Ayat mengatakan kuasa langit akan goncang. Tolong baca dalam satu ayat ya. Suratan Ibrani pasal 12. Oleh sebab itu, di mana kita mau menaruh pengharapan kita? Semuanya bergoncang ya. Ibrani pasal yang ke-12, kitab Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-26. Di mana kita meletakkan pengharapan kita supaya kita tidak turut digoncangkan dengan kegoncangan yang akan terjadi pada akhir zaman. Kegoncangan dahsyat, kegoncangan hebat. Ayat 26, perhatikan. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji. Perhatikan, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja. Aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Tapi langit di mana ada letak barat, ada letaknya bintang-bintang, matahari dan bulan itu di langit. Ayat mengatakan nanti langit akan goncang. Teruskan. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Terus, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Nah, ini kita harus meletakkan pada kerajaan. Letakkan pengharapan kita kepada kerajaan yang tidak tergoncangkan. Marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Terima kasih, buktinya ayat mengatakan ibadah kita, pelayanan kita lakukan dengan rasa takut dan hormat. Sebab Allah kita yang dapat menggoncangkan segala-galanya, dapat menghanguskan segala-galanya, sehingga kita beribadah dengan sangat sungguh-sungguh. Oleh sebab itu di hari-hari ini di sini kita harus memperhatikan, nanti satu saat akan terjadi goncang. Apa-apa yang kita pikir stabil, apa-apa yang kita pikir mantap, apa-apa yang kita pikir mapan, ayat mengatakan nanti semuanya itu akan bergoncang untuk membuktikan mana yang bisa digoncangkan dan mana yang tidak bisa digoncangkan. Oleh sebab itu hari-hari ini kita harus menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan ya. Nah, saya akan kembali kepada fokus, yaitu pada ayat yang ke-29, bahwa kita akan mengalami satu saat dunia yang kita hidup di dalamnya akan menjadi gelap ya. Akan terjadi apa? Matahari akan menjadi gelap. Pada saat penciptaan alam semesta, bumi dan langit ini, Tuhan menciptakan benda-benda terang, dan benda terang yang terbesar itulah matahari ya. Dan ayat mengatakan matahari menjadi sumber segala-galanya ya. Di alam semesta kita, jagat raya ini, matahari itu sumber segala-galanya. Matahari itu sumber energi, sumber cahaya nomor satu. Kalau tidak ada matahari, nggak ada terang, itu tidak ada. Ilmu pengetahuan mengatakan bulan itu sebenarnya tidak punya cahaya. Bulan itu hanya memantulkan cahaya yang dia terima dari matahari. Bintang-bintang juga demikian. Dari dirinya sendiri tidak punya cahaya. Dia hanya memantulkan apa yang dia serap dari matahari yang memantulkan, yang menyinarkan cahayanya ya.
Jadi kita lihat ini, matahari ini seperti menjadi sumber segala-galanya ya. Orang-orang menaruh pengharapannya di matahari sebab dia sumber terang, dia juga sumber panas. Matahari ini, bayangkan ya kalau matahari itu tidak ada, apa yang terjadi ya? Tidak ada panas, itu artinya beku ya. Dia sumber energi ya. Dia sumber kehidupan. Tanpa matahari dalam jagat raya ini tidak ada kehidupan secara alamiah. Sehingga matahari itu menjadi tempat orang menaruh pengharapannya, baik masa kini maupun masa depan, seolah-olah kalau dia ada kaitan dengan matahari ya, bahwa semuanya itu aman-aman saja. Tetapi Alkitab mengatakan nanti satu saat matahari tidak bercahaya. Sehingga apa yang terjadi? Kalau matahari tidak bercahaya, itu berarti dunia dalam keadaan apa? Gelap gulita. Kalau matahari tidak bercahaya, itu berarti apa? Dunia dalam keadaan dingin membeku. Dan Tuhan katakan nanti akan mengalami situasi dunia akan sangat dingin. Dan juga kalau matahari tidak bercahaya, tidak ada kehidupan, tidak ada kegiatan, tidak ada energi, tidak ada tenaga. Seolah-olah semuanya itu lumpuh. Tetapi kalau orang itu kemudian menaruh pengharapannya kepada semuanya itu, maka nanti satu saat ayat mengatakan Tuhan akan memukul apa yang menjadi pengharapan manusia. Itu semua akan dilumpuhkan oleh Tuhan. Nah, saya mengatakan demikian, itu sudah dituliskan dalam Perjanjian Lama. Dan kemudian juga dalam Perjanjian Baru, kitab Wahyu. Tolong kita baca sebelum kita akan masuk lebih dalam lagi. Malam hari ini mungkin kita hanya melihat secara garis besar dulu ya. Dalam kitab Wahyu pasal yang ke-6, kitab Wahyu pasal yang ke-6 ini nubuatan memang belum terjadi, Saudara ya. Belum terjadi dan kita tidak tahu kapan ini akan terjadi. Tetapi Alkitab tidak pernah salah, Alkitab tidak pernah meleset. Semua yang dituliskan dalam Alkitab ini, itu semua nanti akan terjadi ya. Nah, kitab Wahyu pasal yang ke-6 ayat yang ke-12 berbicara tentang meterai yang ke-6. Apa ini meterai yang ke-6? Penghukuman Tuhan atas manusia daging yang mempertahankan dosanya, yang berpengharapan kepada perkara-perkara yang sifatnya daging, sifatnya manusiawi, sifatnya dosa apalagi ya. Ayat mengatakan nanti semua akan menerima penghukuman Allah ya. Ayat yang ke-12 perhatikan. Maka aku melihat ketika anak domba itu membuka meterai yang ke-6, sesungguhnya terjadilah gempa bumi yang dahsyat. Ya. Dan matahari menjadi hitam. Seperti yang dituliskan oleh penulis Ibrani, akan terjadi gempa ya, terjadi kegoncangan, bumi akan bergoncang. Tapi bukan bumi saja, langit pun akan bergoncang. Teruskan. Dan matahari menjadi hitam, bagaikan karung rambut. Tidak bersinar lagi. Tapi matahari yang sumber terang, sumber panas, sumber kehidupan, sumber segala-galanya akan hitam ya. Teruskan. Dan bulan menjadi merah seluruhnya bagaikan darah. Ya. Dan bintang-bintang di langit berjatuhan ke atas bumi. Nah, bagaikan pohon ara menggugurkan buah-buahnya yang mentah. Bayangkan, Saudara, kalau bintang jatuh ke bumi, apa yang terjadi? Kegoncangan. Menimpa bumi akan terjadi kegoncangan. Teruskan. Apabila ia digoncang angin yang kencang, maka menyusutlah langit bagaikan gulungan kitab, yang digulung dan tergeserlah gunung-gunung dan pulau-pulau dari tempatnya. Dan kita lihat penghuni bumi ini, mereka semua tergoncang pada saat itu ya. Ayat yang ke-15. Dan raja-raja di bumi, dan pembesar-pembesar. Ini raja-raja orang yang mengandalkan kekuatan, kekayaan dan bisa diandalkan. Mereka raja. Ayat mengatakan mereka nanti akan tergoncang. Teruskan. Dan pembesar-pembesar, serta perwira-perwira, dan orang-orang kaya. Orang-orang kaya, ini kaya sungguhan ini. Hartanya itu menjadi bagaikan sesuatu yang dapat diharapkan, dia andalkan. Tapi ayat mengatakan semua itu akan tergoncang. Teruskan. Serta orang-orang berkuasa. Ya, kuasa-kuasa akan digoncangkan. Teruskan. Dan semua budak, serta orang merdeka, bersembunyi ke dalam gua-gua. Terus. Dan celah-celah batu karang di gunung. Dan mereka berkata kepada gunung-gunung, dan kepada batu-batu karang itu, tempat-tempat yang tadinya mereka masuk untuk berlindung. Perhatikan, justru mereka minta celaka.
gunung-gunung batu, celah-celah batu yang seharusnya tempat untuk berlindung, mereka katakan, timpa kami, binasakan kami, bunuh kami. Terus, runtuhlah menimpa kami, ya, dan sembunyikanlah kami terhadap Dia ya, yang duduk di atas tahta, ya, dan terhadap murka anak domba itu. Terus, sebab sudah tiba hari besar murka mereka. Nah, dan siapakah yang dapat bertahan? Terima kasih ya. Oleh sebab itu, biarlah di sini kita harus memperhatikan ya, bagaimana kita hari-hari ini, kemana kita menaruh pengharapan kita, di mana, kepada siapa kita berharap mengandalkan sesuatu. Sebab persoalan atau masalah yang akan kita hadapi bukan kegoncangan biasa, tetapi sesuatu yang sangat dahsyat yang tidak dapat diatasi oleh apapun yang ada di dunia ini ya. Nah, kemudian saudara mungkin bertanya, apakah memungkinkan apa-apa yang dituliskan? Khususnya saya lebih fokus lagi, saya perkecil lagi, yaitu pada saat meterai yang ke-6, apa ini memungkinkan terjadi? Saya belum berbicara tentang kegoncangan, dingin dan lain sebagainya, tapi saya masih lebih mengecilkan ya, bagaimana kalau matahari menjadi hitam akan terjadi apa? Gelap gulita ya. Apa ini memungkinkan matahari itu kemudian padam ya, seperti lampu yang habis masa waktu untuk bersinar? Apa memungkinkan? Nah, malam hari ini saya akan menyampaikan bahwa apa yang akan terjadi nanti sebenarnya itu sudah pernah terjadi di bumi ini, khususnya di tengah-tengah bangsa Mesir ya. Nah, kita akan baca dalam kitab Keluaran pasal yang ke-10 ya, kitab Keluaran pasal yang ke-10 malam hari ini. Nah, ini akan saya sampaikan ya. Matahari menjadi gelap ya, matahari menjadi hitam ya, itu terjadi gelap gulita, dan gelap gulita seperti demikian sepertinya belum pernah terjadi, dan itu akan terjadi ya. Di mana kita meyakini bahwa itu akan terjadi? Sebab sudah pernah terjadi di masa yang lampau ya. Ayat yang ke-21, perhatikan, ini adalah tulah yang ke-9, dan Alkitab menuliskan segala sesuatu itu punya kekuatan nubuat ya. Apa yang dituliskan oleh Alkitab bukan hanya sekedar sejarah, bukan hanya sekedar puisi ya. Kalau Amsal bukan hanya sekedar kata-kata bijak, tetapi ada sesuatu yang bernubuat, khususnya buat kita yang hidup pada zaman akhir ya. Ayat 21, perhatikan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke langit, supaya datang gelap meliputi tanah Mesir ya, sehingga orang dapat meraba gelap itu. Sedemikian gelapnya itu, gelap itu seperti dapat diraba, bukan hanya gelap itu sebagai suatu sifat ya, sifat gelap atau terang, tetapi seperti gelap itu sangat nyata ya, bagaikan menjadi benda yang dapat diraba, dipegang, dirasakan ya. Teruskan. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke langit ya, dan datanglah gelap gulita di seluruh tanah Mesir. Terus. Selama 3 hari. 3 hari. Teruskan. Tidak ada orang yang dapat melihat temannya ya, juga tidak ada orang yang dapat bangun dari tempatnya ya, selama 3 hari. Terus. Tetapi pada semua orang Israel ya, ada terang di tempat kediamannya. Perhatikan. Lalu Fir'aun memanggil Musa serta berkata, pergilah, beribadalah kepada Tuhan, hanya kambing dombamu dan lembu sapimu harus ditinggalkan. Ya. Juga anak-anakmu boleh turut beserta kamu. Ya. Tetapi Musa berkata, bahkan korban sembelihan dan korban bakaran harus engkau berikan kepada kami, ya, supaya kami menyediakannya untuk Tuhan Allah kami. Ya. Dan juga ternak kami harus turut beserta kami, ya, dan 1 kaki pun ya, tidak akan tinggal. Sebab dari ternak itulah kami harus ambil untuk beribadah kepada Tuhan Allah kami. Dan kami tidak tahu dengan apa kami harus beribadah kepada Tuhan sebelum kami sampai di sana. Terima kasih. Sampai pada bagian ini, saudara, ini cerita tentang tulah yang ke-9. Ini tinggal 1 tulah lagi, orang Israel kemudian mengalami kelepasan. Ini gambaran tentang kelepasan gereja Tuhan dari dunia ini. Nah, perhatikan di sini, sebelum mengalami kelepasan, Alkitab mengatakan dunia diliputi oleh kegelapan. Nah, ini tidak kemudian tanpa maksud. Kenapa kegelapan itu terjadi di Mesir? Orang Mesir adalah orang yang punya berhala, dewa yang sangat kuat, dewa yang sangat mereka agungkan, itu dewa Ra, itu dewa matahari. Sehingga Tuhan hantam matahari di Mesir pada saat itu. Bahkan
Firaun itu merupakan inkarnasi dari dewa itu. Ya. Firaun itu pun dihantam oleh Tuhan. Sehingga perhatikan, memperlihatkan bahwa tidak ada satupun di dunia ini yang dapat bersembunyi di balik murka Tuhan, yang dapat mendapatkan pembelaan kalau Tuhan murka atas bumi ini. Nah, malam hari ini saya sampaikan apa yang terjadi. Dulu sudah pernah terjadi secara jasmani, tetapi akan terjadi lagi, saya tidak tahu kapan akan terjadi. Itu juga akan terjadi secara rohani, ya, di mana mendekat dengan kedatangan Tuhan, mendekat dengan kelepasan gereja Tuhan, bahwa kegelapan akan menguasai dunia ini. Mungkin saja tidak kegelapan secara alamiah, ya, gejala alam, mungkin saja tidak, bisa ya, bisa tidak, tetapi yang pasti secara rohani itu pasti akan terjadi, ya. Nah, saya akan perlihatkan apa yang akan terjadi nanti pada saat kegelapan itu, dan ini mulai terjadi. Kita waspada kalau ini terjadi. Yaitu apa? Pada ayat yang ke-23 disebutkan pada saat seluruh Mesir itu dikuasai oleh kegelapan selama 3 hari. Pada ayat 23, gejala pertama, ini akibat pertama, yaitu tidak ada seorang pun dapat melihat temannya, ya. Tidak ada seorang pun dapat melihat temannya. Mungkin ini kalau kita sekarang yang kita namakan titik pandangnya atau jarak pandangnya 0, ya. Saya teringat waktu orang menyelam di dasar laut waktu mencari korban Air Asia, ada mengatakan jarak pandang atau berapa gitu. Kalau sudah 0 itu berarti gelap sekali, tidak bisa melihat apa-apa lagi, saudara. Sedemikian, ya, tidak bisa melihat apa-apa, tidak bisa melihat temannya. Secara rohani apa ini, saudara? Kegelapan itu kalau sudah mulai menguasai dunia, maka orang-orang akan menjadi tidak bisa melihat temannya. Artinya manusia akan hidup untuk dirinya sendiri, nggak bisa orang lain, lihat orang lain, tetangganya. Bahkan satu tempat tidur, satu kamar tidur, suami istri pun semua itu hanya berpikiran kepentingannya sendiri. Ya, hanya mencari kesenangannya sendiri, keuntungan sendiri, walaupun harus mengorbankan temannya, harus mengorbankan keluarganya. Setiap manusia hanya hidup untuk dirinya sendiri. Perhatikan, ini terjadi apa? Berarti keburukan akan bertambah buruk, keburukan akan bertambah buruk. Sebab apa? Sebab waktu manusia diciptakan, baru Adam saja, Tuhan katakan tidak baik manusia apa? Seorang diri. Oleh sebab itu diciptakanlah Hawa, supaya dia tidak hidup diri sendiri, dia tidak hidup egois, hanya memikirkan diri sendiri, hanya untuk dirinya sendiri, tetapi dia bisa berbagi dengan sesama, melatih kepekaannya, melatih bagaimana dia bisa berbuat kasih. Hari-hari ini di sini kita melihat, ya, bagaimana kalau kita mulai memikirkan sesama kita, itu keadaan akan lebih baik. Ya, bahkan waktu Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, hari itu Tuhan katakan, hari itu bukan hanya baik saja, tetapi menjadi apa? Sungguh amat baik. Kapan itu terjadi? Tolong baca. Sebelum saya akan perlihatkan, ya, tidak lagi memikirkan diri sendiri. Alkitab sudah mengatakan kalau manusia hanya bisa melihat dirinya sendiri, tidak bisa lihat temannya lagi. Kejadian, tolong baca, ya. Kejadian pada pasal yang pertama, ayat yang ke Saudara bisa baca. Maka pada ayat yang ke-26 sampai yang ke-31 itu hari ke-6. Hari di mana Tuhan menciptakan siapa, saudara? Adam dan Hawa. Ya. Nah, kemudian pada ayat yang ke-31, ya, ayat 31, ayat yang ke-31 atau ayat yang ke-30 lebih dahulu, ya.
tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Terus dan jadilah demikian. Ayat yang ke-31, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu. Apa yang dijadikan? Semua binatang-binatang bernyawa, terutama ini inti dari penciptaan Tuhan ini masterpiece dari penciptaan Tuhan adalah manusia itu. Bukan hanya Adam, tetapi Adam dan Hawa dalam keutuhannya. Ayat mengatakan ketika Tuhan menjadikan itu, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu. Sungguh amat baik. Sungguh amat baik. Teruskan. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Waktu manusia seorang diri, Tuhan katakan tidak baik. Tetapi waktu manusia diciptakan berpasangan, Adam dan Hawa, Tuhan katakan sungguh amat baik. Oleh sebab itu di hari-hari ini, di sini kita harus mengalami keadaan yang lebih baik akan terjadi pada saat kita tidak hidup untuk diri kita sendiri. Tapi keadaan yang buruk akan terjadi pada saat kita mulai memikirkan hanya tertuju kepada diri sendiri. Tidak lagi bisa melihat temannya, padahal temannya itu cuma di sampingnya, saudara. Sebab jarak pandangnya 0. Iya kalau temannya jauh, saudara. Di sampingnya tidak bisa lihat, saudara. Sedemikian tertutup. Sebab matahari menjadi gelap, membutakan pandangan manusia. Dan itu Alkitab mengatakan sudah merupakan nubuatan. Itu akan terjadi pada akhir zaman. Situasi sukar, masa sulit akan terjadi. Kenapa? Manusia begitu egois. 2 Timotius pasal yang ketiga, suratan 2 Timotius pasal yang ketiga, kitab 2 Timotius pasal yang ketiga, 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang pertama mulai. 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang pertama. Kita baca 2 Timotius 3 ayat yang pertama. Kita sudah mengatakan ini waktu sukar, ini keadaan tidak baik, sudah. Kalau mulai terjadi walaupun masih belum sama sekali hanya memikirkan diri sendiri, tetapi mulai terjadi blok-blokan, terjadi kelompok-kelompokan, ada faksi-faksi di dalam jemaat, di dalam masyarakat, mulai pengelompokan dan mulai memikirkan hanya kelompok itu sendiri, mengabaikan yang lain. Alkitab mengatakan apa? Ayat yang ketiga, ayat yang pertama, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Masa sukar. Dan Alkitab kalau mengatakan masa sukar, benar-benar sukar. Bukan hanya enggak apa-apa kok. Ternyata waktu kita alami enggak sesukar apa yang dikatakan Alkitab. Alkitab enggak menakut-nakuti, tapi Alkitab mengatakan keadaan yang sebenarnya. Dan kita bersyukur. Sebelum itu terjadi, Tuhan sudah katakan pada kita sekarang ini akan terjadi masa sukar. Apa itu? Manusia akan mencintai dirinya sendiri. Nah ini, tidak bisa lihat lagi temannya, tetapi dia hanya mencintai, hanya memperhatikan, hanya melihat dirinya sendiri. Ini akarnya masa sukar, akarnya keburukan. Ada tabiat egois ini hanya mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua. Tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama. Tidak tahu mengasihi. Tidak mau berdamai. Suka menjelekkan orang. Tidak dapat mengekang diri. Garang. Tidak suka yang baik. Suka mengkhianat. Tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Ayat yang kelima, perhatikan. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jadi ini bukan orang-orang yang tidak beribadah, bukan orang-orang ateis. Terima kasih. Ini disebutkan orang-orang yang beribadah. Mungkin mereka anggota majelis, mungkin mereka jemaat, mungkin mereka gembala. Tapi Alkitab mengatakan mereka hanya memikirkan diri sendiri. Dalam perjanjian lama ayat mengatakan gembala-gembala juga hanya memikirkan perutnya sendiri. Nggak peduli ke jemaat, nggak peduli domba-domba kayak apa. Dia hanya melihat diri sendiri. Oleh sebab itu di hari-hari ini, biar kita mohon Tuhan,
Saya tidak mau keadaan ini akan terjadi dalam jemaat. Saya tidak mau keadaan ini terjadi dalam rumah tangga. Saya tidak mau keadaan ini terjadi dalam nikahku. Sebab kalau itu terjadi, masa sukar sedang datang, kegelapan sedang terjadi. Di mana ayat mengatakan orang tidak lagi bisa melihat temannya. Nggak bisa lagi, sebab apa? Mereka hanya begitu dibutakan. Apa-apa yang mereka andalkan itu kemudian dimatikan oleh Tuhan. Malam hari ini kita harus berhati-hati ya. Kalau mulai terjadi ya, kita segera mohon Tuhan tolong supaya jangan ini. Tetapi kita merasakan seperti orang Israel, mereka ada dalam satu rumah, mereka ada dalam rumah masing-masing, dan terang itu ada di tengah-tengah orang Israel. Tidak seperti yang terjadi di Mesir ya. Yang kedua, selain disebutkan bahwa mereka tidak dapat lagi melihat temannya, walaupun temannya itu di sampingnya, sudah tidak bisa lihat mukanya kayak apa, seperti apa keadaannya, apa kebutuhannya, nggak bisa lihat lagi. Sebab apa? Begitu gelap. Yang kedua, ayat 23 sekali lagi kita baca ya. Sedemikian kalau gelap itu terjadi, sedemikian akan terjadi ya akibatnya ini ya. Keluaran pasal yang ke-10 ayat yang ke-23. Tidak ada orang yang dapat melihat temannya. Ya. Juga tidak ada orang yang dapat bangun dari tempatnya selama 3 hari. Terus. Tetapi pada semua orang Israel ada terang di tempat kediamannya. Terima kasih. Disebutkan tidak ada orang yang dapat bangun ya. Tidak dapat bangkit. Saya mau mengatakan, apa itu? Selain orang akan hanya memikirkan diri sendiri, mereka juga akan mengalami kejatuhan. Dan kejatuhan yang demikian itu Alkitab mengatakan kejatuhan yang tidak dapat bangkit lagi, tidak dapat bangun lagi. Ada anak-anak Tuhan yang sempat jatuh, bahkan ada hamba-hamba Tuhan yang sempat jatuh, tapi masih mendapatkan kemurahan Tuhan, bangun kembali, bangkit kembali, melayani Tuhan lagi. Tapi Alkitab mengatakan di saat itu, kalau terjadi kejatuhan, maka kejatuhan itu adalah kejatuhan yang tidak dapat dibangunkan kembali, tidak dapat dibangkitkan kembali. Dalam Amos itu mengatakan, masa sukar, masa kelaparan, mereka lapar akan firman Allah, dan mereka kalau rebah, mereka rebah dan tidak bangun kembali. Oleh sebab itu di sini kita harus mengerti ya, kita harus mengerti bagaimana kita harus mengandalkan Dia. Jangan mengandalkan yang lain ya. Jangan mengandalkan yang lain. Nah, saya akan sampaikan apa kejatuhan seperti apa, khususnya kita anak-anak Tuhan. Perhatikan, bukan hanya sekedar jatuh dalam keuangan, jatuh dalam perjinahan, bukannya sekedar itu, tolong baca. Tetapi ini rebah yang tidak bisa bangun, tidak bisa bangkit lagi. Ya. Ada hamba Tuhan yang jatuh dalam perjinahan, dia langsung sadar, dia langsung minta ampun, dia langsung menyesal, kenapa aku sampai jatuh. Dia minta ampun, dia tidak sembunyikan, tapi dia mohonkan pengampunan dari teman-temannya, dan Tuhan berkemurahan angkat dia kembali. Tapi ada kejatuhan yang tidak bisa bangkit kembali. Tolong baca dalam kitab Injil Lukas pasal yang ke-22 ya. Ya, hari-hari ini kita harus berjaga ya. Kalau hari-hari ini Tuhan menopang kita, ya, apapun kelemahan kita ya, Tuhan berdoa supaya kita jangan apa? Jatuh. Kita masih insaf ya. Tapi ada ayat mengatakan satu saat ada orang-orang yang mengalami kejatuhan. Tolong baca ya. Kitab Lukas pasal 22. Lukas pasal 22. Injil Lukas ini nubuatan Tuhan buat murid-muridnya. Murid-muridnya mengalami kejatuhan. Kalau sekarang ini masih ada kesempatan untuk kembali, bisa bangkit kembali. Tapi kalau itu terjadi nanti ya, di mana waktu itu menjadi sangat sempit, ya, seperti Tuhan tidak mengizinkan, seperti Tuhan biarkan mereka tidak bisa bangun kembali. Oleh sebab itu hari-hari ini kita berdoa jangan sampai kita ditimpa kegelapan seperti demikian ya. Seperti orang-orang Mesir, nggak bisa bangun 3 hari, nggak bisa bangkit, nggak bisa jalan, nggak bisa kemana-mana, stop. Ya, bayangkan kalau gelap itu dia ada di padang, ya di padang 3 hari, nggak bisa ngapa-ngapain, di tengah jalan, nggak bisa kemana, mau kemana, dia nggak tahu jalan kemana, gelap sekali. Ya, jangan-jangan dia jalan, ya, di situ dia mengalami kebinasaan. Tolong baca ya. Jadi dia diam, dia berhenti di situ, stuck, sama sekali tidak bergerak ya. Kita Injil Lukas pasal 22 ayat 32 ya. Lukas 22, Tuhan katakan ini buat
buat murid-muridnya ya, khususnya buat Simon. Mengalami kejatuhan juga. Petrus itu mengalami ya. Ayat yang ke-31, perhatikan. Simon, Simon, Ya. lihat, Ya. iblis telah menuntut engkau Ya. untuk menampi kamu seperti gandum. Jadi kita jangan merasa kuat, saudara. Oh, enggak bisa jatuh, apalagi kita menantang, saudara. Apalagi sudah tahu kekurangan kita, kelemahan, malah kita seperti nantang. Sudah tahu itu merupakan kelemahannya, malah dia ke sana, saudara, seperti menantang untuk jatuh. Jatuh. Ya. Simon, iblis telah menuntut untuk menampi kamu, ya. Terjadi kegoncangan, goncangan datangnya dari iblis. Tujuannya cuma satu, untuk menjatuhkan anak-anak Tuhan supaya jatuh, hamba-hamba Tuhan supaya jatuh, ya. Terus kan? Tetapi aku telah berdoa untuk engkau. Tetapi Tuhan Yesus dalam doa syafaat, doa imam besar, dia berdoa buat saya dalam kelemahanku, buat kita sekalian dalam kelemahan kita sekalian. Dia tahu kita mungkin sudah terhuyung-huyung, ya, seperti orang mabuk. Tapi Alkitab mengatakan dia berdoa supaya jangan engkau jatuh. Dia berdoa, ya, dia berdoa. Imam besar itu tidak rela ada anaknya, ada hamba-hambanya, ada imam itu jatuh dan tidak bisa bangun kembali, ya. Aku bergumul, aku berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Ya. Dan engkau, Ya. jikalau engkau sudah insaf, Ya. kuatkanlah saudara-saudaramu. Ingat teman, nggak egois, ingat temanmu. Ya, terus kan? Jawab Petrus, Ya. Tuhan, aku bersedia masuk penjara Di sini. dan mati bersama-sama dengan engkau. Di sini kejatuhan dari Petrus bukan karena kegoncangan itu terlalu kuat, tapi karena dia merasa apa? Kuat. Dia menantang, ya. Terus kan? Tetapi Yesus berkata, Ya. Aku berkata kepadamu Petrus, Ya. hari ini Ya. ayam tidak akan berkokok Ya. sebelum engkau 3 kali menyangkal Ya. bahwa engkau mengenal aku. Terima kasih. Kita harus berhati-hati supaya kalau mulu murid-murid Tuhan itu masih mendapatkan kesempatan. Saya takut pada hari akhir kejatuhan dalam hal ini tidak ada kesempatan untuk kembali lagi. Seperti tidak ada kesempatan untuk insaf dan tidak ada kesempatan untuk bangkit kembali. Ada 2 kejatuhan dari murid-murid berkaitan dengan kematian Tuhan. Ya, berkaitan dengan kematian Tuhan. Pada saat kematian Tuhan juga terjadi gerhana matahari gelap. Nah, perhatikan 2 kejatuhan dari murid-murid, tapi murid-murid masih ada kesempatan untuk bangkit kembali. Ya. Jangan sampai itu terjadi pada akhir zaman. Apa itu? Yaitu nomor 1, murid-murid semuanya lari tinggalkan Tuhan. Bagi kita di hari-hari ini, tinggalkan pelayanan, tinggalkan ibadah, ya. Kalau Tuhan masih mengejar, perhatikan, Tuhan masih memberi kesempatan, jangan terus lari, ya. Ayat ini mengatakan kalau dulu murid-murid itu lari, tolong baca ya, di dalam satu ayat, ya. Semua murid-murid, tidak ada satupun yang kemudian tetap, padahal semua mereka merasa kuat. Tuhan, ya, aku tidak akan tinggalkan kamu. Petrus katakan begitu, ya. Yang lain-lain juga ikut-ikutan. Aku juga. Seperti kor, ya. Mereka satu dalam lagu itu. Ya, suaranya sama, bahasanya sama. Tapi waktu benar-benar mengalami itu, ayat mengatakan semuanya lari. Ini suatu kejatuhan, saudara. Kalau Tuhan tidak berkemurahan. Tolong baca ya, kitab Injil Markus pasal yang ke-14. Oleh sebab itu kita harus berjaga, Tuhan tolong, ya. Tidak mudah kita menghadapi, bukan masa yang mudah, masa yang sukar. Kita menghadapi tantangan yang sukar. Kita hanya mengandalkan, jangan berharap pada perkara-perkara yang lain. Jangan pun berharap mengandalkan matahari, bulan dan bintang, tapi hanya kepada Dia, ya. Di dalam kitab Injil Markus pasal yang ke-14, perhatikan ayat yang ke-49 mulai. Padahal tiap-tiap hari, Ya. aku ada di tengah-tengah kamu, Ya. mengajar di bait Allah. Ya, ini Dan pembelaan Tuhan kepada orang-orang yang menangkap Dia, ya. Aku tiap hari di bait Allah mengajar. Terus kan? Dan kamu tidak menangkap aku. Ya. Tetapi haruslah digenapi Ya. yang tertulis dalam kitab Jadi suci. kita lihat ini, kitab suci itu bernubuat. Dan bernubuat itu bernubuat bersambung, ya. Digenapkan, tapi apa yang merupakan penggenapan itu juga bernubuat untuk waktu yang akan datang, ya. Terus kan?
Lalu semua murid itu meninggalkan dia. Perhatikan ayat yang ke-50 ini. Lalu semua murid, tidak ada satupun yang tertinggal, semua murid meninggalkan. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Ayat 51 perhatikan. Ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai selai kain lenan untuk menutup badannya. Ini kaum muda, hati-hati ya. Ada yang mengatakan kaum muda ini, orang muda ini adalah Yohanes. Ada yang mengatakan Markus itu sendiri. Sebab waktu itu juga dia yang menulis Injil Markus ini, dia juga orang muda pada saat itu. Tetapi kita tidak perlu berdebat siapa dia itu, bukan hal yang penting buat kita. Tetapi apa yang paling penting, kita harus berjaga-jaga. Sedekat apapun sekarang ini hubungan kita dengan Tuhan, ya, ayat mengatakan kalau kita mengandalkan kekuatan kita, kita pun akan mengalami kejatuhan. Kurang dekat apa murid-murid itu yang mengalami kematian bersama dengan Tuhan, yang mengalami susah bersama dengan Tuhan. Tapi ayat mengatakan pada saat akan menghadapi masa sukar itu, semua mereka tinggalkan Tuhan, ya. Tetapi ayat 51 ini yang paling mengerikan. Ayat 31, perhatikan. Ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai sehelai kain lenan. Tinggal sehelai kain lenan. Satu-satunya yang dia miliki. Nggak punya apa-apa, nggak bawa apa-apa. Hanya satu kain lenan itu. Untuk apa kain lenan itu? Perhatikan. Untuk menutup badannya, untuk menutup ketelanjangan. Satu-satunya yang dia miliki yang dapat menutup ketelanjangan. Ayat mengatakan mereka hendak menangkapnya, tetapi ia melepaskan kainnya. Ia melepaskan kainnya dan lari dengan telanjang. Terima kasih. Ini sangat mengerikan. Kenapa? Kalau dulu, murid-murid Tuhan itu kalau dulu tinggalkan segala sesuatu, meninggalkan ladangnya, meninggalkan uangnya, itu Lewi, itu Matius, tinggalkan semuanya, jalannya, tinggalkan orang tuanya, tinggalkan istrinya, tinggalkan anaknya. Untuk apa, saudara? Ikut Tuhan. Tetapi pada saat pengalaman kematian, ayat mengatakan mereka meninggalkan segala-galanya. Bahkan apa yang diberikan oleh Tuhan, apa yang Tuhan berikan menutup ketelanjangan, itu pun ditinggalkan. Demi untuk apa, saudara? Lari dari itu Tuhan, demi untuk mencari keselamatan sendiri. Dan Tuhan katakan siapa yang mencari keselamatan, menyelamatkan dirinya, dia akan kehilangan nyawanya. Oleh sebab itu di hari-hari ini kita harus mengerti ini, Kita jangan merasa kuat, jangan merasa bangga, saya sudah tinggalkan ini. Ada seorang hamba Tuhan, dia robek ijazah sarjananya pada saat itu dengan emosinya, dia sarjana, dia robek, katanya seperti tinggalkan. Saatnya kemudian malah itu, pekerjaan itu dia kembali lagi tinggalkan. Oleh sebab itu di hari-hari ini hati-hati. Kalau bukan karena kemurahan Tuhan, kalau bukan karena doa imam besar, kita pun akan mengalami seperti murid-murid itu. Semuanya lari tinggalkan Tuhan. Tinggalkan pelayanan, tinggalkan ibadah, tinggalkan semua yang bersifat rohani, tinggalkan. Demi untuk menyelamatkan apa? Diri sendiri. Bahkan apa yang dia punyai itu, daripada saya ada kaitan dengan Tuhan, itu tinggalkan semuanya. Oleh sebab itu di hari-hari ini kita mohon, kalau dulu murid-murid itu masih mendapatkan kesempatan untuk kembali lagi, Tuhan panggil lagi, kecuali satu, itu yang namanya Yudas, dia yang menyerahkan 11 muridnya, semua tinggalkan. Tinggalkan Tuhan. Jangan-jangan dalam hari-hari akhir ini tidak ada kesempatan untuk kembali lagi. Oleh sebab itu kalau masih ada kesempatan masih ada, jangan tinggalkan Tuhan, kembali. Tuhan masih berdoa untuk kita. Doa imam besar bukan hanya untuk 11 muridnya, tetapi juga untuk kita pada zaman akhir ini. Amin. Tetapi selain mereka tinggalkan Tuhan, Petrus ini bukan hanya tinggalkan Tuhan, bukan hanya lari tinggalkan Tuhan. Ayat mengatakan Petrus, Injil Lukas pasal 22, apa yang dilakukan oleh Petrus? Petrus menyangkal Tuhan 3 kali. Enggak 1 kali. Kalau 1 kali mungkin kepepet, saudara. Biasa orang kalau kepepet, saudara, bisa menyangkal, saudara. Kamu lihat enggak. Demi menyelamatkan. Tapi kalau sudah 3 kali itu bukan kepepet lagi, saudara. Bukan disudutkan lagi, itu benar-benar suatu penyangkalan yang sungguh-sungguh. Petrus lakukan itu, tolong baca.
Injil Lukas ya, pasal yang ke-22. Tapi Petrus masih mendapatkan belas kasihan Tuhan lewat tatapan, lewat kokok ayam. Dia kembali kepada Tuhan. Injil Lukas pasal 22 dipakai kembali oleh Tuhan. Yang saya takutkan, jangan-jangan pada akhir zaman ini tidak ada kesempatan mengalami apa yang dialami oleh Petrus ya. Injil Lukas pasal 22, kitab Injil Lukas pasal 22, Injil Lukas pasal 22 ayat yang ke-59. Pada saat penyangkalan yang ketiga, enggak satu kali. Engkau kan seorang dari antara orang-orang Galilea? Bukan, tidak, aku tidak kenal dia. Sampai ngutuk-ngutuk diri sendiri. Ya, kalau Tuhan katakan jadilah seperti kutukmu, jadi apa Petrus dah? Ya, sampai mengutuk-ngutuki diri sendiri ya. Sedemikian. Ya, seandainya Tuhan izinkan sudah jadi. Habis. Tolong baca ayat 59. Dan kira-kira sejam kemudian, seorang lain berkata dengan tegas, sungguh orang ini juga bersama-sama dengan dia, ya, sebab ia juga orang Galilea. Ayat 60 perhatikan. Tetapi 60. Petrus berkata, ya, bukan, aku tidak tahu apa yang engkau katakan. Ya. Seketika itu juga, ya, sementara ia berkata, sementara dia ayam, menyangkal mengenal Tuhan, menyangkal menjadi pengikut Tuhan, menyangkal menjadi hamba Tuhan, menyangkal menjadi umat Tuhan. Ya. Ayat mengatakan sementara ia menyangkal ya. Seketika itu juga, ya, sementara ia berkata, ya, berkokoklah ayam. Ayam berkokok ya. Ayam berkokok ini Tuhan sudah menubuatkan ayam akan berkokok. Kalau apa ayam berkokok? Kalau engkau sudah menyangkal aku 3 kali ya. Sebelum engkau menyangkal, ayam itu seperti dilarang oleh Tuhan untuk berkokok ya. Satu-satunya ayam berkokok untuk mengingatkan Petrus. Ada banyak orang di situ itu ya, mereka tidak menyadari ada yang aneh dengan kokok ayam. Mereka merasakan biasa toh. Setiap jam 2:30, 4:30 ayam berkokok biasa, bukan hal yang aneh, itu lumrah. Tapi bagi Petrus, kokok ayam itu sesuatu yang luar biasa. Menarik dia kembali, mengangkat dia kembali ya. Berkokoklah ayam. Lalu berbaringlah Tuhan, ya, memandang Petrus. Bersamaan dengan kokok ayam, Tuhan memandang Petrus. Perhatikan. Maka teringatlah Petrus, ya, bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, ya, sebelum ayam berkokok pada hari ini, ya, engkau telah 3 kali menyangkal aku. Terus lalu ia pergi keluar, ya, dan menangis dengan sedihnya. Saya membayangkan Tuhan memandang Petrus bukan dengan mata melotot. Nah, Petrus, kamu dulu ya sok dekat, sok kenal, sok dekat. Sekarang kamu nggak mau ngaku kalau kamu kenal aku, nggak mau ngaku kalau kamu muridku. Ya, seolah-olah dengan mata Tuhan yang merah, menyala-nyala dengan amarah memandang dia. Tidak. Tapi walaupun dia sudah disangkal oleh Petrus ya, dia memandang Petrus dengan mata penuh belas kasihan untuk menarik. Dan Petrus melihat itu tidak tahan dia. Orang ini sudah aku sangkal, orang ini sudah aku tinggalkan dia. Tapi kenapa dia seperti mau menarik kembali? Pandangan mata Tuhan itu menarik dia, mengangkat kembali. Dan Alkitab mengatakan itu menjadi titik balik dari Petrus. Petrus kembali diangkat. Suara kokok ayam itu gambaran tentang firman Allah yang disampaikan berulang-ulang dalam kesetiaan. Sangat sederhana. Saudara, kalau dengar kokok ayam, apa ada lagunya, saudara? Kali ini kokoknya ya, nanti besok kokotek ya begitu ya, seperti ayam berkotek ya, apa begitu saudara? Sama saudara, begini besok juga begitu, lusa juga begitu, tapi setia, sangat sederhana disampaikan ya, tanpa dia sadari kokok ayam itu menyadarkan dia untuk menarik kembali. Petrus dipakai oleh Tuhan luar biasa, bukan oleh khotbah, bukan oleh nasihat ya, bukan oleh marah-marah orang lain, tapi lewat kokok ayam, lewat tatapan mata Tuhan yang penuh kasih. Dan semoga inilah yang kita alami dalam hari-hari ini. Hari-hari setiap kali kita mendengarkan firman Allah, walaupun saya menyampaikan firman Allah dalam segala kekurangan saya, sudah merasakan Tuhan itu firman yang menubuatkan, sudah bisa merasakan sadar kembali ya, dan merasakan ada pandangan Tuhan menarik kita. Kita akan dipakai oleh Tuhan, tidak dibiarkan jatuh
dan tidak insaf dan tidak bangkit kembali. Ya, gunakan kesempatan yang ada ya. Malam hari ini harus menjadi bagian kita ya. Ada dua keadaan, perhatikan, dua keadaan itu akan terjadi pada saat gelap gulita. Manusia akan dikuasai oleh tabiat daging, tabiat iblis yang namanya mementingkan diri sendiri, dan manusia akan mengalami kejatuhan. Kenapa? Tabiat iblis juga. Apa tabiat iblis? Merasa diri apa? Kuat. Merasa diri hebat. Itulah tabiat iblis. Iblis itu dia merasa diri kuat, hebat, berharga. Oleh sebab itu, waktu dia jatuh, ya, dia dijatuhkan, dia tidak ada kesempatan untuk bangkit kembali. Dia jatuh selama-lamanya. Tapi kalau kita masih ada kesempatan, ya. Nah, saya akan kembali, saudara, ya, di dalam kitab kitab Keluaran pasal yang ke-10 tadi, kita lihat di saat dunia, ini Mesir ya, ini dunia. Di saat dunia mengalami kegelapan. Kenapa? Sebab mereka mengandalkan apa? Matahari ya. Matahari secara jasmani. Ini matahari ini, saya ulangi sekali lagi, ini berhalanya orang Mesir, dewanya orang Mesir, ini matahari ya. Ya. Pada saat itu dipukul oleh Tuhan. Apa yang mereka banggakan, apa yang mereka harapkan, apa yang mereka andalkan, itu dipukul oleh Tuhan. Tidak bisa lagi mereka harapkan. Mereka hancur, jatuh, dan mereka tidak ada kesempatan untuk bangkit kembali ya. Tetapi di saat yang sama, di pihak yang lain, tolong baca pada ayat yang ke-23 sekali lagi. Ada terang benderang, ada sinar terang di tengah-tengah orang Israel ya. Di Goshen, di tempat orang Israel, itu terang, tidak terjadi seperti orang-orang Mesir ya. Ayat yang ke-23 sekali lagi. Tidak ada orang yang dapat melihat temannya, juga tidak ada orang yang dapat bangun dari tempatnya selama 3 hari. Selama 3 hari. Tetapi pada semua orang Israel, ada terang di tempat kediamannya. Ada terang di tempat kediaman. Ada terang. Malam hari ini secara garis besar saya mau mengatakan, pada saat, perhatikan ini, mataharinya dunia ini, pada saat bulannya dunia ini, pada saat bintang-bintangnya dunia ini, Tuhan pukul sehingga mereka tidak bisa bersinar. Pada saat itu sebenarnya kita anak-anak Tuhan harus bersandar, harus melekat pada matahari yang rohani, bulan yang rohani, bintang-bintang yang rohani. Itu menyalut hidup kita ini. Ya, nah di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-12 ya, ini matahari ini, bulan ini yang harus menjadi bagian kita, saudara. Jangan mengandalkan ini. Ya, Rasul Paulus katakan, ya, semua yang sifatnya kelihatan, yang sifatnya jasmani, kebendaan, itu sifatnya fana. Uang, kekayaan, kekuatan, pengaruh, itu sifatnya fana. Oleh sebab itu kami tidak hidup menurut apa yang kami lihat, kami pandang, kami tidak berjalan menurut pandangan, tapi kami berjalan menurut apa? Iman. Apa-apa yang tidak kelihatan. Matahari rohani, bulan rohani, bintang-bintang yang sifatnya rohani ya. Nah, kitab Wahyu pasal yang ke-12, kitab Wahyu pasal 12, di sini yang membuat terang itu tidak pernah akan padam. Mataharinya tidak pernah akan padam, bulannya tidak pernah akan padam, dan bintang-bintang tidak pernah akan gugur. Ya. Kita Wahyu pasal yang ke-12, di sini kita harus berada. Itulah yang dialami orang-orang Israel di tanah Goshen. Goshen itu berbicara tentang penggembalaan. Sebab di Goshen itu tempat yang khusus, tempat yang terbaik di antara seluruh Mesir. Goshen itu tempat yang sangat memadai untuk penggembalaan. Orang Mesir itu, orang gembala itu dianggap hina. Pekerjaan menggembala itu dianggap hina. Saudara mungkin belum pernah melihat gembala, sebentar ya. Saudara mungkin belum pernah melihat gembala ya. Tapi secara jasmani, saudara, biasanya kalau gembala itu ya seperti baunya kerbau, seperti baunya domba, seperti baunya itik, seperti bau itulah gembalanya ya. Seperti itu. Dianggap hina, kamu hina, pekerjaan hina. Dan orang Mesir menyepelekan
ya dianggap sesuatu yang enggak berharga. Tapi di situ orang Israel berada, di situ perlindungan Tuhan dari gelap dunia yang akan datang ya. Nah, kitab Wahyu pasal 12, Wahyu pasal 12 ayat yang ke-1. Wahyu pasal 12 ayat yang pertama, perhatikan. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit. Ya. Seorang perempuan berselubungkan matahari. Seorang perempuan berselubungkan matahari Dengan bulan di bawah kakinya. dengan bulan di bawah kakinya. Dan sebuah mahkota dari 12 bintang Ya. di atas kepalanya. Terima kasih. Ini yang harus kita alami, saudara. Terima kasih. Ini yang membuat kita tidak pernah dikuasai oleh kegelapan. Walaupun dunia dikuasai oleh kegelapan ya. Siang malam, siang malam, siang malam 3 hari. Itu mereka gelap. Gak peduli siang, gak peduli malam. Gelap. Pada siang hari mataharinya padam. Pada saat malam hari bulan dan bintang juga padam. Orang Mesir mengalami itu. Tapi orang Israel di tanah Goshen ada terang benderang di tengah-tengah mereka ya. Pada siang hari matahari itu bersinar, pada malam hari bulan dan bintang-bintang itu tetap bercahaya. Ya. Nah, ayat ini mengatakan perempuan itu gambaran gereja Tuhan. Gereja Tuhan ayat mengatakan itu berselubungkan. Dia kemudian begitu menyatu seluruh tubuhnya, seluruh hidupnya dari ujung rambut sampai telapak kaki. Itu dikuasai oleh terang matahari, bulan dan bintang. Apa ini bagi kita di hari-hari ini? Ini yang harus menjadi andalan kita. Di saat menghadapi kesulitan apapun juga ya, perempuan ini bukan orang yang tidak pernah mengalami pergumulan, bukan orang yang enak-enakan saja. Alkitab mengatakan walaupun dia sudah berhias dengan matahari, bulan dan bintang, ayat yang kedua, perhatikan ayat yang kedua, tapi masih ada pergumulan ya. Dan ini pergumulan yang terberat seorang wanita, saudara, ibu-ibu, mama-mama yang pernah melahirkan secara normal, maka pergumulan sakit yang paling sakit adalah pada saat apa? Melahirkan. Ini dialami oleh gereja Tuhan. Ayat yang kedua, perhatikan. Ia sedang mengandung. Ya. Dan dalam keluhan dan penderitaannya dalam hendak melahirkan. Dan dalam penderitaan hendak melahirkan. Ya. Ia berteriak kesakitan. Bukan hanya penderitaan itu di dalam tubuhnya sendiri ya. Ayat yang ketiga, perhatikan ini mengerikan sekali. Ayat yang ketiga, maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit. Di luar sana ya, di seberang sana, sama-sama di langit ya. Di lain pihak ada mempelai wanita Tuhan dengan segala kelengkapan benda-benda terang menyalut dia. Di lain pihak ya, di langit juga, di tempat yang lain ada tanda besar ya. Tampaklah suatu tanda yang lain ya. Maafkan, tanda besar itu cuma mempelai. Tanda yang lain. Ayat yang ketiga, maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit. Ya. Dan lihatlah, perhatikan, seekor naga merah padam yang besar. Ya. Berkepala 7 ya. Dan bertanduk 10. Terus, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Ya. Dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit. Ya. Dan melemparkannya ke atas bumi. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu ya. Untuk menelan anaknya. Dan segera. Ya, ayat yang lain, ayat terus mengatakan perempuan ini mendapatkan perlindungan Tuhan. Ada penjagaan Tuhan, tidak bisa dimangsa, baik dia maupun anak yang dilahirkan. Saudara jangan tanya saya siapa anak yang dilahirkan itu, sebab ada banyak pendapat yang mengatakan demikian. Dan semua pendapat itu belum sempurna. Rasulullah katakan pengetahuan kita belum sempurna, sehingga kalau kita kemudian berdebat sekarang ya mana yang paling benar, nanti ya kita sudah berdebat dua-duanya salah ya. Tetapi kita bersabar, nanti semuanya akan diungkapkan oleh Tuhan, dibukakan. Tunggu waktunya. Nanti ayat mengatakan saatnya tiba, yang tidak sempurna ikut lalu, yang sempurna akan tiba ya. Tetapi apa yang perlu buat kita, saya akan perlihatkan bagaimana kita hari-hari ini di saat dunia mengandalkan yang lain, mengandalkan matahari, mengandalkan bulan, mengandalkan bintang. Pada saat itu kita bergantung kepada Tuhan ya. Allah Tritunggal itu menjadi pengharapan kita. Sebab pada saat orang mengandalkan yang lain, Tuhan katakan terkutuklah orang yang mengandalkan orang, terkutuklah orang yang mengandalkan daging.
Tapi di saat itu kita mengandalkan Tuhan. Allah Tritunggal itu, Dia adalah bagaikan matahari. Ya, Dia bagaikan bintang-bintang, Dia bagaikan bulan. Itu yang kita andalkan. Kita bersekutu dengan Dia dalam sepanjang hidup kita. Amin. Nah, saya akan secara cepat saja menyampaikan apa ini bagi kita, matahari, bulan, dan bintang. Di situ kita harus berada hari-hari ini. Yang pertama, matahari itu gambaran berbicara tentang kasih Allah Bapa. Bagaimana kita hari-hari ini harus mengalami kasih Allah Bapa dalam sepanjang umur hidup kita ini. Pada saat kita merasakan ya hidup kita ini ada hanya karena belas kasihannya Tuhan. Kita merasakan ini. Ya, tolong baca ya dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-5. Ini harus kita alami, saudara. Sebab kalau enggak, perhatikan, ya, kalau enggak pernah merasakan kasih Allah, itu yang membuat nomor satu, orang itu menjadi egois. Orang egois itu tidak merasakan empati, ya, tidak merasakan belas kasihan. Ini egois. Ya. Kamu mau jatuh, kamu mau hancur, kamu mau miskin, sebab dia tidak pernah merasakan, hatinya itu ditutup. Ya. Oleh sebab itu kita buka Tuhan, biar kita mau merasakan belas kasihan Tuhan. Ya, belas kasihan Tuhan itu. Ya, tolong baca ya. Kitab Injil Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-45. Kita merasakan kasih Allah itu melimpah dalam kehidupan kita, bagaikan sinar mentari yang menyinari kita. Oh, kita orang jahat, tapi kenapa Tuhan masih menyinari kita? Seandainya Tuhan pilih kasih, orang jahat tidak usah disinari. Tapi kenapa kita merasakan dalam kejahatan kita Tuhan masih mengasihi kita? Ayat yang ke-45, perhatikan. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat. Ya, itulah hidup kita dulu. Kita orang jahat. Ya, teruskan. Tapi kenapa Tuhan masih menerbitkan, memberikan kita perpanjangan sabar, memberikan kita kesempatan untuk bertobat? Itulah matahari. Manfaatkan, gunakan kesempatan itu. Ya, kita masih hidup. Ada kesempatan beribadah, ada kesempatan melayani yang Tuhan buka buat kita. Jangan ditutup. Kalau Tuhan masih membuka, gunakan kesempatan. Sebab satu saat kalau Tuhan yang menutup, benar-benar itu benar-benar tertutup, tidak ada yang bisa membukanya. Ya, teruskan. Yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Bukan Tuhan tidak tahu. Terima kasih. Kalau saya sebagai manusia biasa bisa dikelabui, saya pikir baik. Di luar sana siapa yang tahu? Saya tidak tahu. Pandangan saya bisa salah, tapi Tuhan tahu. Tuhan tahu ketidakbenaran kita, Tuhan tahu ketidakbaikan kita. Tapi toh Dia masih menyinarkan kasih-Nya untuk kita, untuk membuat kita apa? Senantiasa hidup dalam terang kasih itu. Jangan sia-siakan kasih Allah itu. Ya. Yang kedua apa? Bulan. Ya. Bulan itu gambaran tentang Kristus itu, anak Allah dalam pengorbanannya. Ini harus kita rasakan, saudara. Dia sudah berkorban. Nah, orang Israel, tolong baca kembali dalam kitab kitab Keluaran pasal yang ke-10 tadi. Orang Israel, perhatikan, orang Israel ini mereka merasakan bulan korban anak Allah itu. Walaupun secara jasmani Yesus sebagai anak Allah belum lahir pada saat itu, belum. Tapi pengorbanannya itu dia mulai merasakan. Tolong baca. Ya, nanti ya, hari-hari ini. Ayat yang ke-24, perhatikan. Lalu Fir'aun memanggil Musa serta berkata, Pergilah, beribadalah kepada Tuhan. Hanya kambing dombamu dan lembu sapimu harus ditinggalkan. Jadi ini Musa melepaskan orang Israel perlahan-lahan. Dia ikat, Tuhan hajar dia, lepaskan sedikit. Ikat, hajar dia, lepaskan sedikit. Ya, pertama kali orang Israel nggak boleh pergi. Kemudian boleh pergi hanya laki-laki. Perempuan, anak-anak nggak boleh pergi. Dia ingin menghancurkan nikah. Dia ingin memisahkan suami-suami dari para istri-istri, dari para anak-anak mereka. Memisahkan nikah. Ya.
Nggak berhasil, dihantam oleh Tuhan, lepaskan lagi. Anak-anak boleh pergi, istri-istri boleh pergi. Tapi apa yang dia tahan, saudara? Ya. Sekali lagi, ayat yang ke-24. Lalu Firaun memanggil Musa serta berkata, Ya. Pergilah, beribadahlah kepada Tuhan. Ya. Hanya kambing dombamu dan lembu sapimu harus ditinggalkan. Juga anak-anakmu boleh turut beserta kamu. Boleh. Teruskan. Tetapi Musa berkata, Ya. bahkan korban sembelihan dan korban bakaran harus engkau berikan kepada kami harus berikan kepada dia. Teruskan. Supaya kami menyediakannya untuk Tuhan, Ya. Allah kami. Ya. Dan juga ternak kami, Ya. harus turut beserta kami. Ya. Dan satu kaki pun, Ya. tidak akan tinggal. Terima kasih. Ya, dan seterusnya, ya. Jadi kita lihat ini lembu, sapi, kambing, domba itu berbicara tentang, ya, harta benda, kekayaan. Untuk apa harta benda dan kekayaan yang ada pada orang Israel? Bukan untuk bangga-banggaan. Oh, saya punya lembu, saya punya kambing, saya punya keledai, punya apa, ya. Yang banyak, terutama lembu dan kambing domba. Bukan untuk kaya-kayaan, bukan untuk bangga-banggaan. Tapi Alkitab mengatakan satu-satunya mereka punya semuanya itu tujuannya untuk apa? Untuk dipersembahkan pada saat mereka beribadah. Artinya apa? Ibadah mereka adalah ibadah yang ditandai dengan apa? Korban. Hari-hari ini, kenapa kita ada kemampuan untuk berkorban? Kenapa kita tidak sayang dengan harta benda? Apa tidak sayang, saudara? Apa tidak sayang dengan lembu itu? Aku sendiri tidak makan lembu, kok dibakar untuk korban? Aku sendiri tidak makan domba, kok dibakar? Apa tidak sayang? Orang Israel sama sekali tidak memikirkan bahwa lembu dan domba itu untuk mereka makan. Tapi ayat mengatakan semua itu untuk dikorbankan bagi itu Tuhan. Kenapa bisa lakukan itu? Bagi kita di hari-hari, kenapa kita bisa berkorban dalam ibadah pelayanan kita? Imam-imam, ibadah kita, pelayanan kita itu ditandai dengan korban. Paling tidak korban waktu, korban tenaga. 3 macam ibadah itu korban lagi, ya. Harus di saat kita, ngapain sih harus 3 macam ibadah? Kenapa harus 3 kali? Ada orang-orang awam mengatakan, kenapa harus 3 kali? Ya, 1 kali saja kamu sudah dianggap taat, soleh, ya. Ngapain mesti 3 kali? Susah-susah. Kok cari susah? Ya, tetapi kita berkorban untuk itu. Korban uang. Untuk seragam tidak dibiayai oleh gereja, masing-masing membiayai diri sendiri. Korban perasaan, banyak korban. Ya, tapi kenapa imam-imam bisa mengerjakan itu? Kenapa anak-anak Tuhan? Anak-anak Tuhan juga berkorban. Kalau hujan, kalau macet, kalau saya membayangkan kalau hujan, Tuhan, apa mereka ini bagaimana? Yang naik bemo, yang naik motor, bagaimana mereka? Ya, ada banjir bisa mogok di jalan. Ya, bagaimana mereka? Tapi mereka berkorban. Kenapa kita bisa berkorban? Perhatikan. Kenapa kita bisa berkorban? Kalau kita hari-hari ini memandang korban anak domba, korban Kristus, dia yang sudah berkorban, itu menjadi batu pijakan kita, itu menjadi landasan kita, seperti mempelai wanita itu berdiri di atas korban, berdiri di atas bulan. Hari-hari sama mengatakan, kalau pendirian kita berdiri di atas kekayaan kita, di atas keuangan kita, di atas kepandaian kita, itu semua akan apa? Goncang. Tapi kalau pelayanan kita, ibadah kita, terus terang, ada banyak kali ya, sempat terpikir, Tuhan, kenapa begini ya? Kenapa begini? Apa mau lanjut pelayanan ini? Kenapa begini? Apa mau buyar? Tapi kalau pendirian kita di atas korban Kristus, apapun yang terjadi dengan dunia, kita akan tetap berdiri sampai Tuhan datang kembali. Amin. Kita tidak goncang, kita tidak tinggalkan, tapi kita akan tetap melayani. Sebab apa? Kita melihat Dia yang sudah berkorban untuk kita. Apa yang kita korbankan untuk Tuhan? Apa lebih besar dari korban anak domba itu? Apa lebih besar dari korban Kristus itu? Ya, tolong baca dalam kitab. Ya, salah satu korban yang ini harus dialami oleh semua anak-anak Tuhan, semua pelayan Tuhan. Bagaimana kita berkorban dalam bergumul melawan apa, saudara? Dosa. Nah, kita lihat bukan hanya korban uang, saudara.
Bukan hanya korban tenaga, bukan hanya korban pikiran, bukan hanya korban perasaan. Tapi tolong baca ya, dalam kitab ya, Ibrani pasal 12. Kalau kita memandang korban anak domba itu, anak Allah yang sudah berkorban, itu bagaikan bulan yang dalam tanda darah itu, maka kita merasakan Tuhan, berdosa saya kalau saya enak-enakan tidak ada korban. Melayani, cari yang paling enak, yang korbannya paling sedikit. Ya, beribadah, cari yang korbannya paling sedikit. Saya melihat ada orang-orang yang datang dari jauh. Secara logika, saudara, ngapain ibadah jauh-jauh? Ya, cari ibadah yang paling dekat. Walaupun di dekat itu gereja apa, maafkan, ya, itu aliran-aliran sesat itu. Ya kan? Yang penting ibadah. Apa begitu? Ya. Tuhan katakan kita bergumul, kita berkorban ya. Tolong baca ayat yang ke pandang korban ini. Kalau kita memandang korban ini, itu menguatkan kita berkorban, tidak rasa sungkan, tidak rasa rugi. Orang Israel, mereka tidak mau kekayaannya dikuasai oleh Firaun. Mereka bawa satu kaki pun tidak akan tertinggal. Ayat yang keberapa tadi? Ayat yang kedua, Ibrani pasal 12 ayat yang kedua. Di saat kegoncangan melanda, hanya orang-orang yang memandang korban Kristus itu, dia akan sanggup berkorban ya. Ayat yang kedua, perhatikan. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, ya, dan yang membawa iman kita itu ya kepada kesempurnaan. Terus, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib ganti sukacita ya, yang disediakan bagi Dia. Ini korban Kristus buat kita. Teruskan. Yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ya, ayat yang ketiga. Ingatlah selalu akan Dia. Pandanglah, ingatlah korban Kristus. Pandanglah korban Kristus. Ingat selalu akan Dia. Yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu. Yang tekun pikul salib untuk kita. Teruskan. Terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa. Ya, supaya apa? Supaya jangan kamu menjadi lemah. Jangan lemah. Dan putus asa. Jangan putus asa. Ayat yang keempat, perhatikan. Sehebat apapun pergumulan kita, pengorbanan kita. Ayat yang keempat. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, ya, kamu belum sampai mencucurkan darah. Sudah mengerti demikian, amin? Dia sudah berdarah-darah untuk kita. Setetes darah pun kita belum. Ya. Sehingga kalau kita melihat korban Kristus, itu yang membuat kita tidak sayang untuk berkorban. Itu yang membuat kita tidak merasa rugi untuk berkorban. Tapi itu yang membuat kita malu kalau kita tidak berkorban untuk Dia. Ya, orang Israel tidak rugi. Seandainya orang Israel kemudian mau memperkaya diri, wah, aku tidak boleh, kamu tidak boleh pegang ini kambing-kambing saya, lembu-lembu saya, ini untuk saya makan, untuk anak saya, untuk cucu saya. Ya, Tuhan izinkan juga kegelapan yang menimpa Mesir itu terjadi di tengah-tengah orang Israel. Tapi apa kata Musa? Semua yang kami miliki, kekayaan kami, harta benda kami, itu akan kami korbankan untuk Tuhan dalam ibadah. Kalau kami tidak berkorban, itu bukan ibadah yang sesungguhnya. Ibadah yang sesungguhnya ditandai dengan korban. Oleh sebab itu di hari-hari ini, coba kita renungkan. Apakah kita merasakan sudah terlalu banyak berkorban untuk Tuhan? Kenapa kita merasakan kita terlalu banyak berkorban untuk Tuhan? Pada saat kita tidak memandang korbannya. Tapi kalau kita memandang korban yang kita malu, Tuhan, apapun yang aku korbankan tidak akan membalas kebesaran korbanmu yang sangat agung itu. Oleh sebab itu inilah yang harus kita pandang terus. Amin. Tidak pernah akan goncang, tidak pernah akan padam, tapi akan terus bersinar ya. Dan yang ketiga ini, terang yang ketiga, itulah di atas kepala itu ada mata, bintang, 12 bintang. Bintang itu berbicara tentang Roh Kudus menuntun kita dalam perjalanan kita. Bintang-bintang itu menuntun kita. Roh Kudus itu menuntun. Asal kita apa, sah? Taat, tidak membuat jalan sendiri. Ingat waktu Natal, berita Natal, bagaimana orang Majus bisa sampai ke Yerusalem, sampai ke Bethlehem, karena apa, sah? Bintang itu menuntun mereka.
Walaupun bintang sudah berjalan, tapi mereka mengatakan, enggak ada artinya itu bintang. Aku mau berjalan melawan dengan arah bintang. Enggak pernah ketemu bayi yang baru dilahirkan. Bagaimana? Ada ketaatan buat kita. Merasakan kasih, memandang korban anak Allah, tapi juga taat pada tuntunan Roh Kudus. Hari-hari ini saya tidak tahu Roh Kudus sedang berbicara apa tentang kita, menuntun apa untuk kita lakukan hari-hari ini. Tapi kalau kita tidak membuat jalan kita sendiri, tapi kita taat, Tuhan, saya mau taat. Inilah orang yang mengandalkan Tuhan. Dia seperti orang buta, tidak mengandalkan pengalamannya, tidak mengandalkan pengetahuannya, tapi dia seperti buta. Dia membutakan dirinya supaya apa? Supaya dia hanya berjalan dalam tuntunan Roh Kudus saja. Walaupun itu dalam pandangannya tidak enak, tapi di mana saja Roh Kudus menuntun dia, dia hanya mengatakan ya untuk setiap tuntunanmu. Inilah yang harus kita alami hari-hari ini. Orang yang mengandalkan Roh Kudus, tidak mengandalkan pandangannya. Sebab pandangan manusia itu sifatnya pendek, terbatas. Tapi Roh Kudus memandang kita, membawa kita dalam pandangan yang jauh ke depan. Apa namanya? Ya. Nabi-nabi yang menulis kitab-kitab suci ini, yang menulis ya semua buku-buku ini. Kenapa mereka bisa berpandangan jauh? Musa berpandangan jauh ke belakang. Ya. Nabi-nabi juga berpandangan jauh ke depan. Kenapa? Roh Kudus itu yang membuat mereka bisa memandang jauh ke depan. Bagi kita di hari-hari ini, mungkin kita sedang mengalami hari-hari ini, merasakan Tuhan, penderitaan. Kalau kita mau taat pada Roh Kudus itu penopang, dia penghibur, tetapi Roh Kudus itu kekuatan yang tidak terbatas. Dia akan bekerja untuk memperlihatkan kita. Dia akan memampukan kita untuk berjalan dalam tuntunan Roh Kudus. Di sini kita harus mengalami ada ketaatan. Kalau kita taat, merasakan kasih Allah, memandang korbannya dan taat pada tuntunan Roh Kudus, kita akan mengalami di saat dunia dalam kegelapan. Inilah andalan kita. Kita tidak mengandalkan apa-apa yang duniawi, tapi kita mengandalkan matahari kasih Allah, bulan pengorbanan anak Allah, dan tuntunan Roh Kudus. Maka kita akan mengalami di saat dunia dalam kegelapan, kita dalam keadaan apa? Terang. Orang Israel ada terang di dalam kehidupan mereka. Inilah firman Allah buat kita malam hari ini, dan semoga ini boleh menjadi berkat buat kita. Ya, kita akan nyanyikan satu lagu. Kita akan bangkit berdiri. Haleluya. Nyanyian rohani nomor 16.